Jadi pengurus masjid itu punya SK. SK-nya itu dari Allah Subhanahu wa taala langsung. Sekali lagi, kita marbot masjid bukan penguasa masjid, tapi pelayan tamu Allah. Dan nyari Allah Subhanahu wa taala tuh nggak bisa kita nyari di pasar, di gedung, tempat hiburan. Pas mau sholat Isya saya ditungguin sama marbotnya dan akhirnya dikunci saya. Ya, halo Sobat Hamka Muda, saat ini saya dan tim podcast Hamka Muda lagi siap-siap nih mau ke suatu tempat yang sangat menarik untuk diikuti. Yuk, ikuti perjalanan kami. Sobat Hamka Muda, tahu gak sih kalau tempat ibadah itu harusnya bisa jadi rumah yang sejati bagi siapapun pemeluknya. Begitupun dengan umat muslim. Tapi kenyataannya pada zaman ini masih banyak banget masjid yang sepi dari jamaahnya. Alih-alih menjadi tempat bernaung, banyak masjid yang justru memisahkan diri dengan segala aturan yang ketat. Bikin banyak orang, terutama generasi muda, merasa asing dan gak punya tempat. Padahal masjid bisa loh lebih dari sekadar tempat ibadah. Gak cuma berdiri megah, tapi bisa dihidupi dan hidup bersama jamaahnya. Nah, inilah yang membawa kami, tim Hamka Muda, ke sebuah masjid yang terletak di Kelurahan Gedong Panjang, Kecamatan Citaniang, Kota Sukabumi. Baik, Sobat Hamka Muda, saat ini kita di tengah perjalanan menuju ke lokasi tujuan utama kita. Walaupun ya lalu lintasnya cukup padat ya saat ini. Coba kita tanya Pak supirnya ya, kira-kira berapa lama lagi sih kita sampai tujuan? Pak, berapa lama lagi nih Pak? 41 menit. 41 menit lagi. Terus ikutin perjalanan kita ya guys. Saat ini, masjid bukan hanya menjadi tempat ibadah, tapi juga menjadi tempat untuk belajar dan berkumpul bersama. Namun sayangnya saat ini masih banyak anak-anak dan generasi muda yang takut datang ke masjid, dikarenakan takut ditegur dan betapa striknya aturan yang ada di masjid. Lantas bagaimana ya respon masyarakat terhadap hal ini? Mari kita temukan jawabannya di Masjid Sejuta Pemuda. Di sini kita bertemu dengan Kang Dias. Sosok dengan nama lengkap Dias Akhila ini merupakan CEO Masjid Sejuta Pemuda. Kita bisa mulai kan? Oke Mas, kita kenalan dulu kali ya. Jadi kenalkan nih Mas, saya Duri. Ini teman-teman saya, kita dari podcast Hamka Muda Mas. Oke, gitu. siap, Ini merupakan sama-sama. salah satu program yang ada di TV Muhammadiyah. Siap. Nah saat ini kita tuh pengen bikin dokumenter tentang masjid-masjid yang memang aktif saat ini untuk mengajak masyarakat, khususnya pemuda ya, Iya, muda-mudi itu untuk aktif di masjid gitu. Siap. Kita mungkin bisa kenalan dulu nih sama Masnya. Boleh, perkenalkan saya Dias Akhila dari Masjid Sejuta Pemuda, amanah di sini sebagai CEO masjid. Sebagai CEO masjid. Oke, kita masuk ke pertanyaan aja ya Mas, Siap. langsung. Nah, ini kan dulu namanya Masjid Atin ya Mas. Mungkin bisa diceritakan gitu awal mula berdirinya Masjid Atin ini sampai saat ini tuh bisa dikenal menjadi Masjid Sejuta Pemuda gitu. Kenapa nama Sejuta Pemuda tuh ada gitu? Siap. Oke, jadi Masjid Sejuta Pemuda ini hasil dari keresahan anak-anak muda yang waktu itu kita ngumpul sama-sama punya keresahan terkait dengan pengelolaan masjid, yang dimana masjid ini dulunya sebenarnya saat zaman Rasulullah tuh fungsinya luas banget, bukan hanya sekedar menjadi tempat sholat tapi juga tempat bahkan membuka layanan kesehatan, tempat diskusi, tempat bahkan menyusun strategi perang dan banyak fungsi-fungsi lain yang sekarang dikecilkan fungsinya. Ini yang menjadi keresahan kita. Dan akhirnya anak-anak muda ini ngumpul. Nama Masjid Sejuta Pemuda waktu itu diinisiasi oleh pengasuh kami, Ustadz Anggi Firmansyah Sulaiman. Itu based on data. Jadi Badan Pusat Statistik waktu itu menyebutkan di Sukabumi punya 1,3 juta anak muda. Dan ini menjadi bonus demografi, 60% dari total masyarakat. Yang jadi keresahan adalah 60% masyarakat ini atau 1,3 juta pemuda ini mau diapakan. Maka kita punya cita-cita, ya sejuta pemuda ini kita sama-sama arahkan untuk sama-sama bisa memakmurkan masjid. Nah, ketika waktu itu kita sepakat
untuk punya tempat, karena kita punya pengalaman kalau kita punya ilmu tim tapi nggak punya otoritas, kita nggak maksimal dalam menjalankan program. Akhirnya kita nyari tempat, datanglah kemari, dan alhamdulillah kita niatnya nyari tanah. Kita beli tanah karena niatnya memang membangun kawasan, tapi alhamdulillah waktu itu masjidnya udah jadi dan masjidnya udah ada namanya, Masjid Atin gitu. Jadi nggak apa-apa kita jalan dulu, jalan program dulu, tapi organize-nya, sistemnya pakai branding Masjid Sejuta Pemuda. Gitu. Berarti dari awalnya itu memang nggak nyari tanah, tapi udah ada masjidnya ya Mas ya? Dan Iya, cuman kita Masjid Sejuta Pemuda aja tuh udah ada gitu. Kumpulannya. Gitu. Nah, ini kan Masjid Sejuta Pemuda ini dikenal ya di masyarakat, katanya punya kafenya, ada baristanya, terus cat friendly, child friendly gitu ya. Itu kenapa sih bisa usung konsep kayak gitu? Emang nggak takut apa, kan anak kecil tuh kadang suka rusuh gitu kan, berisik dan lain-lain gitu. Iya, program-program yang ada di sini tuh sebenarnya kita juga by riset ya. Jadi ketika datang sini kita selalu terbiasa untuk observasi itu bagaimana karakter masjidnya, posisinya, terus jamaah yang datang tuh siapa aja, itu kita analisa jamaah behaviornya seperti apa. Setelah kita analisa ternyata masjidnya posisinya pinggir jalan, jamaahnya itu banyaknya online, musafir, pejuang nafkah, terus dekat juga dengan masyarakat. Dan positioning kita akhirnya waktu itu sepakatnya di pelayanan, maka program-program pelayanan gimana caranya orang-orang yang di luar itu sudah lelah mungkin dengan hiruk-pikuk dunia, pas datang ke masjid yang ternyata mereka nggak butuh sekedar sholat tapi juga butuh istirahat, kita fasilitasi. Dan alhamdulillah dengan wasilah itu Masjid Sejuta Pemuda dikenal karena 800.000 masjid di Indonesia itu banyak mereka melahirkan program keren, banyak tokohnya, banyak jaringannya, banyak dananya mungkin, tapi setelah kita lihat tapi mungkin masih sedikit ya masjid yang melayani, tapi ternyata itu yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dan alhamdulillah program-program ini menyesuaikan dengan lifestyle Gen Z. Ada cafe, ada kita masih WFM, work from masjid, yang tadinya mereka work from cafe kita sediakan di masjid, paling nggak yang nongkrong di sini, nugas di sini, kerja di sini, pas waktu azan kita sholat berjamaah bareng. Berarti di sini ada co-work space-nya juga ya untuk para pekerja. Betul. Itu ya Mas ya. Oke. Nah, selanjutnya Mas, kita kan bahas banyak banget nih, tadi kita ketemu sama pengurus-pengurus masjidnya ya, ustadz-ustadzahnya, terus ada kakak-kakaknya. Nah, itu dari mana aja sih Mas asalnya gitu? Apakah ada kaderisasi atau ada dari warga sekitar sini gimana? Oke, jadi untuk kepengurusan itu rata-rata dari sekitar Sukabumi, mereka orang-orang Sukabumi. Yang tadi awalnya ngumpulnya karena visi yang sama, keresahan yang sama, tapi di sini mereka statusnya khidmat gitu, khidmat bareng. Kita punya sama-sama percaya bahwa peradaban itu dulu dibangun Rasulullah ternyata melalui masjid, dan kita pengen mengembalikan itu. Anak-anak muda ini alhamdulillahnya kita punya kepercayaan dan goals yang sama, akhirnya itu yang bikin kita kuat bareng-bareng untuk sama-sama ngelola masjid. Gitu. Iya, tadi saya juga ngobrol tuh sama salah satu tetehnya ya, yang pengurus masjidnya, itu katanya pengurus masjid di sini tuh ada yang asalnya dari santri, ada juga dari program Masjid Akademi. Iya, Masjid Akademi itu apa tuh kira-kira? Oke, jadi itu proses kaderisasi sebelum mereka benar-benar khidmat 100% di sini. Jadi untuk mengelola masjid itu perlu proses yang panjang, perlu mindset yang utuh, perlu ruh yang setara, perlu semangat yang sama. Makanya untuk membangun itu juga perlu skill. Makanya di Masjid Akademi itu selama 3 bulan teman-teman kita kader mulai dari fundamental, terus teknisnya, nanti ilmu-ilmu generalnya, ilmu-ilmu basicnya itu kita ajarin semua, sehingga setelah lulus dari situ mereka siap untuk mengelola masjid. Gitu. Nah, ngomongin pengelola masjid nih Mas, nah itu tuh dari ada batas umurnya nggak sih, atau bisa semua ikut kaderisasi itu? Kita di sini sebenarnya tidak membatasi, tapi untuk ikut Masjid Akademi kita batasi dia yang belum nikah supaya bisa fokus. Tapi rata-rata pengurus di sini memang semuanya under 30, di bawah 30 tahun. Biar fokus ya Mas ya. Oke. Nah, ngomongin banyak banget program yang ada di sini, itu kan pasti memerlukan dana yang harus cukup ya. Nah, itu bagaimana sih regulasi dan pengelolaan dana dari teman-teman pengurus untuk bisa itu?
Karena alhamdulillah Masjid Juta Pemuda ini dikenal banyak orang, akhirnya banyak traffic yang datang. Sehingga jamaah ini mereka bukan hanya, alhamdulillahnya bukan hanya ingin menjadi penikmat, tapi juga ingin berkontribusi. Jadi banyaknya jamaah yang datang ke sini itu mereka tertarik untuk ikut berkontribusi. Misalkan ada owner cafe, dia pengen support beans coffee-nya buat di sini, sirupnya, terus yang punya grosir, pengusaha dan lain-lain pengen support bahan baku untuk di dapur. Gitu. Terus bahkan sampai owner pet shop dan lain-lain untuk makanan kucing mereka support gitu loh. Jadi sistemnya dari jamaah untuk jamaah. Memang kalau pengasuh kita bilang kebaikan itu akan mengundang kebaikan yang lain. Jadi ketika ada satu kebaikan kita lakukan, itu mengundang pelaku kebaikan yang lain datang ke sini. Gitu. Jadi dari jamaah untuk jamaah. Berarti tapi dari awal menemukan Masjid Atin ini bersama teman-teman Sejuta Pemuda itu nggak langsung masuk kan Mas ya? Itu si orang-orang yang mau mengasih ini gitu ya. Nah itu gimana tuh? Salah satu indikator, jadi pengurus masjid itu punya SK. SK-nya itu dari Allah Subhanahu wa taala langsung. Itu ada di surat Taubah 18. Pengurus masjid itu yang mantas ngurus masjid itu pertama dia mesti beriman kepada Allah dan hari akhir. Kedua mesti mendirikan sholat. Ketiga menunaikan zakat. Keempat tidak takut kepada siapapun kecuali kepada Allah. Nah yang ketiga ini unik. Biasanya kalau ambil zakat itu disuruhnya khuzmin amwalihim mengambil zakat. Tapi untuk pengurus masjid disuruhnya menunaikan zakat supaya dia pantas jadi pengurus masjid. Karena pengurus masjid ini mesti punya mental kepedulian supaya masyarakat sekitar masjid itu memang terbantu dengan hadirnya masjid ini. Nah kita pengen memantaskan diri supaya menjadi pengurus masjid yang pantas menurut Allah Subhanahu wa taala. Makanya awal teman-teman kesini itu mereka berkorban dengan kantongnya masing-masing. Kang Devin ada yang mengelola kafe bar di sini. Dia mewakafkan alat-alat kopinya di sini. Kang El konten kreatornya dengan alat-alat beliau. Ada apalagi pengasuh kami, beliau juga jor-joran dengan kantong pribadinya untuk support segala fasilitas untuk berjalannya program yang ada di Masjid Juta Pemuda. Oh, jadi modal awal tuh benar-benar dari jerih payah masing-masing anggota Sejuta Pemuda itu ya Mas ya. Nah, ngomongin mungkin cerita pribadi Mas sendiri deh. Awalnya kan tadi Mas cerita dari keresahan para pemuda di Sukabumi ini ya. Nah itu gimana tuh awalnya Mas menemukan keresahan para pemuda ini bisa berkumpul gitu? Apakah ke komunitas atau di sosmed kayak keluh kesah, aduh gimana nih masjid kosong gitu. Terus yaudah yuk kita bareng-bareng aja yuk, atau ada komunitasnya tersendiri? Siap. Jadi dulu saya awal pertama kali ke triggernya tuh karena ikut sekolah Siroh Nabawiyah. Guru saya bilang dakwah yang urgent di zaman sekarang tuh bukan dakwah sosial, bukan bagi-bagi dan lain-lain, tapi dakwah masjid. Kenapa demikian? Karena waktu itu pertama kali disadarkan bahwa masjid zaman Rasulullah itu nggak kayak masjid zaman sekarang. Masjidnya seluas itu, fungsinya ya tadi disebutkan tempat diskusi, tempat nongkrong, bahkan tempat konseling. Orang-orang yang stres bukan ke psikiater tapi juga ke masjid. Orang-orang yang sakit bukan ke rumah sakit tapi ke masjid. Orang-orang yang sekolah pendidikannya juga ke masjid. Seluas itu fungsinya dan itu dakwah yang urgent sekarang. Dan saya melihat itu menjadi satu potensi yang besar. Oh masjid ternyata potensinya besar sekali gitu untuk kita buat satu program kebaikan. Makanya dari situ resah karena semakin bertambahnya angka masjid di Indonesia, itu semakin bertambah juga angka kemiskinan, angka pinjol, angka judi online. Yang harusnya dulu Rasulullah fungsikan masjid ketika ngebangun satu masjid, terselesaikan satu masalah. Ini yang jadi keresahannya. Udah yuk kita balikin lagi fungsi masjid kayak zaman dulu supaya masalah-masalah yang ada sekarang, berita yang aneh-aneh kita lihat sekarang itu bisa terselesaikan satu persatu. Gitu. Jadi dari keresahan hati itu tadi ikut Siroh Nabawiyah itu. Betul. Gitu ya Mas ya. Oke deh. Nah terakhir deh Mas, ini kan untuk konsep Masjid Sejuta Pemuda ini ada rencana atau inisiasi pembangunan di daerah lain gak sih? Kan baru Sukabumi nih sekarang dan lagi memperluas nih. Yes. Ada gak sih rencana untuk apa di Jakarta atau di daerah lain? Ada, alhamdulillah. Kita sekarang lagi ongoing untuk prepare tempat kita ada proyek Sukacita namanya, Sukabumi, Cianjur, Purwakarta. Sukabumi udah jalan, Cianjur baru jalan, lagi kita set up.
Purwakarta sedang bangun tim. Jadi yang sedang digarap awal-awal ini 3 kota ini, insya Allah. Mohon doanya. Amin, amin. Oke, terakhir mungkin untuk pesan pengurus masjid di luar sana yang mungkin saat ini masih dengan aturan striknya, karena kan punya konsep yang unik nih. Ada gak sih pesan-pesan untuk teman-teman pengurus masjid? Jadi kalau sesama pengurus masjid itu kita sifatnya bukan fastabiqul khairat, bukan berlomba-lomba dalam kebaikan, tapi wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, kita saling tolong menolong satu sama lain. Maka Masjid Juta Pemuda ini punya visi menjadi barometer masjid peradaban. Artinya kita nggak mau makmur sendirian, nggak mau viral sendirian, nggak mau dikenal orang, nggak mau bermanfaat sendirian, karena kita sadar tadi masalah-masalah di Indonesia ini banyak sekali. Makanya perlu masjid-masjid di luaran sana, di seluruh Indonesia itu saling membantu satu sama lain, supaya kita Masjid Juta Pemuda ini nggak bisa menyelesaikan masalah ekonomi, pendidikan, kebudayaan, sosial itu dalam satu waktu gitu loh. Makanya masjid yang di RT-nya selesaikan masalah satu RT-nya, selesaikan masalah satu RW, supaya kita saling bantu-membantu. Karena apapun masalahnya, apapun keinginan kita, cita-cita kita, untuk menyelesaikannya saya yakin nggak hanya bisa selesai dengan kapasitas kita secara pribadi, dengan keilmuan kita, strategi atau kemampuan kita, tapi untuk menyelesaikan masalah yang kompleks ini kita butuh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tagline yang kami usung saat ini adalah mulai dari masjid. Apapun masalah kita sekarang, apapun harapan kita sekarang, sebesar apapun itu, kita butuh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan nyari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu nggak bisa kita nyari di pasar, di gedung, tempat hiburan. Nyari Allah Subhanahu wa Ta'ala kita bisa cari di masjid. Maka yuk sama-sama kita mulai dari masjid. Oke, baik. Makasih ya Mas ya atas Siap. waktunya. Semoga Terima kasih. sukses dengan Amin, Masjid Juta amin, Pemuda. terima kasih banyak. Menurut Kang Gias, Masjid Sejuta Pemuda ini hadir dari keresahan para anak muda di sana tentang pengelolaan masjid yang saat itu mungkin belum cukup maksimal ya. Mengingat di zaman Rasulullah aja, masjid itu bisa loh jadi tempat munculnya peradaban, mulai dari kesehatan sampai menyusun strategi perang. Makanya muncul lagi roh anak-anak muda ini yang ingin masjid saat ini juga bisa menjadi titik tombak perubahan. Gak cuma ketemu sama Kang Gias, kita juga ketemu nih sama pengurus masjid yang lain. Nah, beliau ini posisinya menjadi manajer media Masjid Sejuta Pemuda. Sebut aja namanya Kang El. Oke, gimana tadi? Langsung ke sini dari rumah atau dari acara Ustadz? Dari acara sih. Acara apa ini? Nginep di sini kita. Oh, nginep. Kalau ada acara nginep tiap hari ya? Ya. Kita Udah. stay 24 jam di sini. Kita stay 24 jam. Dah? Oke. Kita kenalan dulu ya Ustadz ya. Boleh, siap. Perkenalkan sebelumnya saya Duri bersama teman-teman kami dari podcast Hamka Muda Ustadz. Ini baru merintis nih, kita saat ini sedang mencari gitu ya beberapa masjid yang memang menjadi acuan untuk masjid-masjid lainnya di Indonesia, karena dengan konsep yang unik, beragam dan menarik gitu di mata jamaah gitu. Nah, kita bisa kenalan dulu nih dengan Ustadz siapa nih? Saya nggak usah dipanggil Ustaz sih, Kang. Oh gitu. Saya marbot di sini. Oh, Marbot. Izin memperkenalkan, saya Kang El dari Masjid Sejuta Pemuda, marbot Masjid Sejuta Pemuda di divisi media. Oh, divisi media. Mungkin kita bisa cerita-cerita dulu nih Kang El gitu. Gimana sih sejak awal Kang El ada di masjid ini gitu dan bisa bergabung menjadi pemuda Sejuta Pemuda ini gitu. Awal-awal pertama kesini. Iya, Awal-awal sih sebenarnya kalau bisa ceritain cukup panjang ya. Tapi di sini saya sama istri, Oh. berdua sama istri. Karena istri juga dulu sering dalam organisasi dan kita punya visi dalam hidup itu ingin kebermanfaatan yang luas. Dan salah satu platform yang paling bagus dan paling utama untuk bisa memberikan kebermanfaatan yang luas itu adalah salah satunya masjid. Nah, saat itu dari masjid ya. Itu sejak tahun berapa tuh kira-kira? Lumayan itu, lumayan panjang tahun lalu. Oh, panjang juga sih, 12 bulan lalu. 12 bulan. 12 bulan lalu ya. Oke, kita kan bicara tentang Masjid Sejuta Pemuda. Ini kan sampai saat ini masih menarik dan viral ya di mata masyarakat gitu, dengan Allah berbagai konsep dan juga program-program yang menarik. Mungkin bisa digambarkan sedikit nih apa aja sih program yang ada di Masjid Sejuta Pemuda ini? Oke.
Baik untuk program yang ada di Masjid Sejuta Pemuda, sebenarnya kita bukan kayak beda ya, bukan beda atau seperti apa. Kita tuh seperti apa yang dikatakan sama Kang Dias, bahwa kita menerapkan apa yang Rasulullah kerjakan masjid di zaman Rasulullah. Kita benar-benar melayani tamu Allah. Siapapun yang datang ke masjid kita layani. Maka di sini ada bar kopi. Itu tuh untuk benar daya tarik untuk anak muda, buat nongkrong juga. Itu semuanya gratis. Ada baristanya langsung juga, dan juga semua orang yang datang ke sini dilayani sama marbotnya. Jadi pelayanan kepada tamu-tamu Allah. Dan juga kegiatan-kegiatan lainnya, ada event-event kegiatan untuk anak muda dan gitu, seperti healing, mental health seperti itu. Lalu di yang keduanya ada amal pendidikan. Nah, di amal pendidikan ini ada juga mengaji anak-anak dari usia anak-anak sampai dewasa, sampai orang tua ada di sini. Begitu. Habis di amal pendidikan juga ada di Baitul Mal. Baitul Mal itu kepedulian, amal sosial. Nah, di situ kita benar-benar ada dapur di bawah itu. Dapur bagi-bagi 3 kali makan. Pagi, siang, malam itu gratis. Makan. Jadi siapapun yang datang ke sini, bahkan masyarakat, Gojek, ojol, semuanya kayak itu, mereka datang ke sini. Aku nyebutin itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Mereka datang ke sini makan gratis. Makan gratis. Berarti sebelum pemerintah ada makan gratis, masjid ini sudah ada makan gratis ya, Masya Allah. Nah, itu ditakarin nggak sih Mas, setiap harinya ada berapa pack atau berapa porsi di setiap makan itu? Setiap harinya tuh ada ya 300 lah gitu, satu kali makan ada 100. Karena kapasitas di masjid ini kan 300 ya. Ini 300 kalau full. 300 ya. Segitu sih porsi-porsinya. Terus kalau Ramadan ini programnya apa aja tuh? Di Ramadan ini kita benar-benar aktivasi semua pelayanan dengan maksimal. Makanya kita dari yang dapur bagi-bagi ya cuma 3 kali sehari, sekarang full pas dibuka tuh kita bagi-bagi 1000. Waduh. Takjil sama makannya gratis. Kayak gitu sih. Berarti takjil tuh kayak gorengan terus sama makan beratnya juga. Betul, makan beratnya, takjil, gorengannya kayak gitu. Kalau untuk pas sahurnya sendiri gimana? Iya, sama sahur. Kita tuh sahur juga sama sih. Biasanya itikaf. Bagi atau yang musafir yang malam-malam datang ke sini. Ada aja ya ada yang malam-malam jam 2 malam, jam 3 malam, kayak gitu sih. Karena kita stay 24 jam, insya Allah dilayani walaupun jam 2 malam. Oke, itu kan dengan antusiasme masyarakat yang tinggi, pasti tiap hari ada aja kan ya berbagai macam model orang datang ke sini gitu ya. Ada gak sih tantangan tersendiri untuk Masnya, atau bisa cerita tuh pengalaman pernah ada ini misalnya apakah ODGJ datang ke sini atau pengalaman menarik gitu dari orang? Itu tuh udah jadi kebiasaan kita sehari-hari ya, makanan kita sehari-hari, orang-orang tuh random. Karena masjid ini memberikan, harus menjadi pusat solusi, sehingga orang-orang yang datang ke sini itu ada yang benar-benar ingin taubat, ingin yang sedang bermasalah. Bahkan ada yang pernah datang ke sini itu mau bunuh diri. Dia tuh udah bawa talinya, bilang ke Ustadz, saya mau bunuh diri. Kayak gitu. Macam-macam sih ODGJ datang, itu udah biasa sih ODGJ tuh. Kayak gitu. Oke, ini kan dengan antusiasme masyarakat juga semakin ramai kan di masjid dah. Itu bagaimana sih dari Mas sendiri respon dari masyarakat sekitar sini memandang hal itu? Respon masyarakat? Ke sini. Alhamdulillah, karena visi kita memberikan kebermanfaatan seluas-luasnya, makanya masyarakat di sini kita benar-benar utamakan. Sehingga di sini kita ada ATM beras. Apa tuh? ATM beras, jadi di setiap kita ngecek masyarakat yang membutuhkan, kerjasama sama RT-RT di sini, dan sudah tercatat sekarang itu ada lebih dari 50 kakak yang disupport sama kita berasnya per minggu dalam 1 tahun. Dalam 1 tahun. Oke. Nah, ini kan juga tadi ada dapur ini ya, dapur gembira ya, Mas ya. Nah, itu yang masak itu dari mana tuh, Mas? Dari pengurus masjid atau dari masyarakat sekitar sini? Untuk yang mimpinnya kita ada dari marbot juga. Dan kalau misalkan kita ada kegiatan nih, misalkan hari ini di Ramadan kita ada 1000 porsi, itu kita kerjasama sama masyarakat. Karena masyarakat di sini juga kita berdayakan. Salah satunya pembangunan nih, makanya ada suaranya agak berisik sedikit. Iya. Itu pembangunan, karena sedang pembangunan renovasi, itu semua pekerjaannya lokal, masyarakat sekitar juga. Jadi memberdayakan. Betul. Jadi dari kita untuk kita gitu. Betul. Ya Mas ya. Oke. Nah, ini kan masjid yang memang ramah anak, ramah kepada binatang, juga ramah kepada musafir pendatang ya. Saat ini kan banyak banget nih masjid yang berdiri gitu ya. Tapi
DKM-nya, pengurusnya itu tuh kayak strict banget gitu sama para jamaahnya gitu, kayak anak-anak dikit-dikit yang dimarahin, kamu jangan kayak gitu kan. Jadi anak-anak kan takut ya, anxiety, takut gitu datang ke masjid. Apalagi anak muda gitu kan, kalau nggak ada yang asik di masjid tuh males gitu. Nah, Mas gimana tuh memandang hal itu? Setelah saya juga baru belajar tentang kemesjidan ini, guru saya pernah bilang bahwa kita tuh marbot masjid tuh bukan penguasa masjid. Sekali lagi, kita marbot masjid bukan penguasa masjid, tapi pelayan tamu Allah. Sehingga kita benar-benar melayani dengan ramah. Ada anak-anak di sini, ya namanya juga anak-anak, kita benar-benar membimbing mereka tanpa harus emosional, tanpa harus marah-marah. Kita bimbing mereka dengan kesabaran. Begitu sih. Sehingga kita tidak saklek atau tidak emosional kepada, misalkan kita ada musafir datang kayak gitu. Biasanya kan saya pernah kejadian tuh, saya sebelum di masjid ini, di masjid saya safar, pas mau sholat isya saya ditungguin sama marbotnya dan akhirnya dikunci saya. Dikunci dari luar? Dikunci di luar. Saya kunci di dalam karena katanya mau dikunci malam-malam tuh katanya gitu. Gitu. Tanpa bilang ke Mas dulu gitu kalau mau Iya. dikunci ya? Jadi sebenarnya kita di situ berasal dari keresahan kita sih. Oh gitu ya. Pernah, udah sering lah kita misalkan dimarahin sama marbot karena misalkan kita nyanta duduk-duduk Iya, tiduran di duduk-duduk, masjid tidur. kayak gitu sih. Oke. Nah, Mas pas pertama datang ke sini itu berarti sudah ada konsep yang jamaah boleh tidur di sini, boleh anak-anak boleh main di sini, sudah ya Mas ya? Ya, jadi kita tuh bareng-bareng ya, awal-awalnya kan dari Ustadz Anji, pengasuh kita sama Kang Dias, benar-benar menerapkan konsep itu sejak awal. Sejak awal. Nah, awalnya itu Mas kayak merasa aneh gak sih dengan adanya kayak, kan karena biasanya Mas lihat anak-anak itu nggak boleh tidur di masjid gitu-gitu sampai Mas dikunciin, aduh kayak aneh nih kok anak-anak lihat anak-anak main di masjid gitu awal-awalnya dulu. Enggak sih, justru itu yang jadi keresahan kita. Begitu. Justru itu yang menjadi keresahan kita sehingga aku mau ke Masjid Sejuta Pemuda. Oke. Terakhir deh Mas, pesan-pesan untuk para pengurus masjid dan DKM masjid di luar sana agar bisa juga punya konsep yang sama gitu atau bisa menjadi penerus gitu dari masjid ini gitu. Tentu ya, di sini kita benar-benar mengajak untuk semuanya, karena untuk menyelesaikan permasalahan umat yang sangat besar ini kita tidak bisa sendirian. Maka pengasuh kita selalu ngasih tahu ke kita, ke para marbot semua, bahwa untuk dakwah ini kita harus kolektivitas dan siap menerima konsekuensi. Kolektivitas itu bersama-sama, tidak saling, kata Kang Dias ya, tidak fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, bukan, tapi kita benar-benar saling support antara masjid dan masjid. Oke. Makasih banyak ya Mas ya. Siap. Atas waktunya. Semoga sukses selalu dengan Masjid Sejuta Amin. Pemuda. Semoga jadi semiliar pemuda, setriliun pemuda. Amin, amin, amin. Oke. Udah. Konsep ramah jamaah yang diusung masjid yang kerap disebut Masjid Atin ini juga nggak serta-merta hadir begitu aja ya Sobat Hamka Muda. Para pengurus masjid itu dari awal harus mengonsepkan, memperhatikan, dan mengobservasi lingkungan serta pola hidup masyarakat di sekitar masjid. Di sini kalau udah sholat kan ya, habis ngajinya bisa makan, terus orang-orangnya pada baik semua di sini. Saya pengurus masjid ya Dek ya? Ya, kegiatannya suka ngebantuin. Suka ngebantuin apa tuh Dek? Mama masak di sini. Oh, mamanya. Kamu masak di masjid ini? Ya, ikut masak. Oh, itu masakannya buat apa Dek nanti? Buat buka bersama. Oh, buat buka bersama. Hari ini ikut masak juga mamanya? Ya, Oh. tapi di dapur. Oh, di dapur. Oh, alah. Suka ngadain kegiatan-kegiatan nggak di sini? Dan maksudnya juga kebagian berkahnya gitu deh. Alhamdulillah. Berkahnya ibu kan jualan, jadi banyak yang jajan ke sini. Terus di sana juga ibu suka kajian, ke sana alhamdulillah tambah-tambah ilmu. Suka ikut kajian juga ya. Terus kalau si pengurus masjidnya itu gimana sih Bu sama para jamaah itu? Masya Allah semuanya ramah, terus ramah ya, ramah. Santriwatinya sama Ikhwan sama Iwannya, alhamdulillah. Iya, nah itu gimana sih pengalaman jadi barista di sini nih?
Alhamdulillah buat jadi barista di sini, emang sebelumnya kan jadi barista juga. Nah ini tahun kelimanya ini alhamdulillah berkesempatan buat di masjid, jadi barista di masjid. Lebih ngerasa fun, lebih ngerasa bahagia juga karena kita nyajiin kopinya secara gratis dan juga jadi wasilah tuh jamaah-jamaah yang kesini tuh banyak. Keren banget. Nah, oke, gimana nih antusiasme masyarakat sekitar sini terhadap? Antusias masyarakat alhamdulillah banget, supportnya dari masyarakat itu mendukung semua program-program kita dan juga mereka juga ikut andil nih kayak ibu-ibu yang lagi masak di dalam ini masyarakat juga. Jadi mereka juga ikut andil dalam kegiatan kita di sini. Oh, jadi selain membagikan apa tadi buka gratis, juga jadi memberdayakan ibu-ibu di sini juga ya. Jadi saling sama masyarakatnya alhamdulillah. Oke, baik. Makasih Mas, syukron. Sukses selalu. Amin. Meski Majelis Duta Pemuda telah dikenal oleh banyak orang dan mendapatkan banyak apresiasi, para pengurus masjid tak ingin masjid ini hanya sekedar tren dan dilupakan. Sejatinya, konsep ramah jamaah yang mereka bangun bukan hanya sekedar fasilitas, tapi juga tentang sikap. Sejatinya, Masjid Sejuta Pemuda ini mengajarkan kita bahwa masjid dibangun sebenarnya untuk seluruh umat dalam mencari makna kehidupan, membangun pertemanan, hingga mencari ketenangan. Mari jadikan masjid sebagai tempat berpulang untuk umat.